Sudah bergabung bersama kami pakar Timur Tengah, Pak Nasir Tamara. Pak Nasir Tamara, sepertinya ada 14 poin proposal baru yang diajukan Iran, tetapi tidak berbeda jauh dari yang sebelumnya. Menurut Anda peluang perundingan minimal negosiasi AS Iran ini terjadi atau tidak, Pak? Menurut saya kita akan mendapat kabar gembira karena kalau seandainya perundingan itu akan gagal, sinyalnya bukan begini. Sinyalnya pasti ada pemboman-pemboman, kemudian pendudukan oleh tentara Amerika, beberapa wilayah Iran yang di Selat Persia, gangguan terhadap kapal-kapal Iran yang makin marak. Sekarang ini situasinya lebih kondusif untuk melakukan sebuah perjanjian perdamaian antara dua negara. Meskipun kemungkinan perjanjian damai itu gagal, itu juga ada. Karena di sini ada pihak ketiga, yaitu pihak Israel. Apakah Israel akan mengganggu perjanjian yang mungkin disetujui oleh Amerika Serikat dan Iran? Bagi pihak Amerika Serikat, satu-satunya ganjelan adalah soal nuklir. Trump itu sudah seperti harga mati bahwa nuklir Iran itu harus dihentikan pengkayaannya. Tapi dia setuju supaya itu bisa dikirimkan ke negara ketiga. Tapi negara ketiga itu bukanlah sebuah negara yang tentunya Iran akan mempercayakan. Iran malah kemungkinan besar kalau ada penitipkan uranium itu, menitipkannya kepada Putin di Rusia. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Jadi perundingan di sektor nuklir ini akan menjadi alot. Bagi Iran yang penting itu ada dua sekarang, yaitu masalah ekonomi. Pertama, seluruh blokade ekonomi Iran itu dicabut. Tidak ada lagi sanksi ekonomi bagi Iran. Dan kedua, semua dana-dana Iran yang dibekukan di bank-bank internasional, terutama bank-bank Amerika itu segera dicairkan. Iran kelihatannya lebih ingin membangun kembali negaranya dari kerusakan perang. Dan Amerika juga ingin juga melakukan usaha yang bisa meredakan gempuran-gempuran di dalam negerinya. Seperti kita ketahui, Partai Demokrat sangat beroposisi terhadap Trump dan kemungkinan sekali Partai Demokrat akan kalah dalam pemilihan legislatif di akhir tahun ini, sehingga nantinya baik Kongres maupun Senat akan dikuasai oleh Partai Demokrat, sehingga semua keputusan yang dibuat oleh Trump itu bisa diveto oleh Kongres dan Partai dan Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Pak Nasir. Berikutnya adalah bahwa Putin itu sudah menunjukkan sebagai negara besar ya yang sekuat Amerika Serikat sudah menunjukkan arah dia ingin membantu Iran dan sudah membantu Iran. Dia mengatakan bahwa Iran adalah sekutu strategisnya Rusia yang tidak akan ditinggalkan seorang diri ketika melawan Amerika Serikat. Lalu juga RRC juga begitu, sikapnya kali ini akan lebih tegas membela Iran. Dia juga seperti karena Rusia sudah menunjukkan ketegasannya, RRC sekarang mendapat teman. Jadi ada dua negara superpower yang akan tegas membela Iran. Dan ini akan membuat situasi keseimbangan geopolitik di dunia menjadi berubah. Jadi Amerika Serikat akan menghadapi dua kekuatan superpower yang tidak bersahabat dengan dia, yaitu Rusia dan Tiongkok, ditambah dengan Iran. Selama jeda perang ini, yang sudah berlangsung, perang ini sudah memasuki minggu yang ke-9, ya sudah hampir masuk ke minggu ke-10, sebuah perang yang panjang. Selama gencatan senjata ini, Iran telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan ekonominya.
karena dia berhasil menjual harga minyak dengan harga full, meskipun ada usaha mengganggu penjualannya, tapi kenyataannya usaha itu sia-sia. Selain itu juga Iran mempertimbangkan untuk lebih mengutamakan pengiriman minyaknya melalui jalan darat. Dengan Pakistan sudah dibuka jalan raya menuju ke perbatasan Pakistan, sehingga minyak-minyak nantinya itu akan lebih cepat tibanya di Pakistan karena jalan darat ya, dibandingkan dengan jalan laut yang lebih lama. Dari situ nanti bisa didistribusikan dengan kapal-kapal yang berlabuh di Pakistan. Pak Nasir Tamara. Selanjutnya dengan Tiongkok, itu juga mereka bekerja sama untuk menggabungkan kereta api Iran dengan kereta api jalur Jalan Sutranya Cina. Iran menggunakan berbagai jalur yang lama dan lokomotif-lokomotif, gerbong-gerbong yang lama, tapi masih bisa dipakai untuk mengisi minyak-minyaknya untuk dikirim ke Tiongkok. Sehingga dengan demikian, pengaruh blokade dari Selat Hormuz itu berkurang jauh dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, diplomat-diplomat Iran juga sudah sangat gesit untuk berkeliling ke negara-negara tetangga, berbicara, mencari dukungan. Dan sejauh ini memang kontradiksinya begini, sementara Amerika Serikat makin tidak populer di dunia internasional, Iran mendapat lebih banyak simpati. Jadi seandainya nanti ada diperlukan orang-orang negara-negara yang menjanjikan bisa membantu dengan tentara, seperti juga Korea Utara membantu Rusia dengan mengirimkan senjata dan pasukan ke Rusia melalui Ukraina, itu bisa lebih mudah terjadi. Jadi bantuan-bantuan karena simpati seperti ini juga yang dulunya tidak diperhitungkan, di dalam perang yang bersifat global seperti ini menjadi satu perhitungan yang sangat penting. Lebih lanjut lagi adalah selama 9 minggu ini, Iran telah berhasil mempelajari itu senjata-senjata Amerika Serikat yang gagal meledak dan atau dirampas oleh mereka. Dan senjata-senjata itu dipelajari, dibongkar, dan kemudian dilakukan rekayasa sehingga mereka bisa membuat senjata itu yang lebih murah dan lebih cepat. Dan tentunya Iran dalam hal ini yang tidak akan sendiri, dia akan lebih cepat lagi karena dia sudah bekerja sama dengan Rusia dan Tiongkok. Nah, dengan sendirinya kita melihat bahwa jeda perang ini, jeda senjata ini sebetulnya sangat berarti banyak bagi Iran. Iran pandai menggunakannya untuk kepentingannya dengan sebaik-baiknya. Jadi diplomat Iran ini dikenal sebagai diplomat-diplomat yang pandai berunding gitu ya, dibandingkan dengan diplomat di Amerika Serikat. Dan dengan kekuatan mereka yang mempunyai minyak begitu banyak, sedangkan minyak itu menjadi sesuatu komoditas yang sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia, maka tidak sulit buat Iran untuk mendapat bantuan-bantuan persenjataan dan juga uang untuk membiayai perang. Jadi kalau saya lihat, kita lihat neracanya antara 28 Februari dan tanggal 3 Mei ini, neracanya itu lebih bagus untuk Iran dibandingkan dengan di Amerika Serikat. Satu hal juga yang kita perlu perhatikan bahwa Amerika Serikat itu bertikai, bukan hanya dengan Kanada, bukan hanya dengan Venezuela, tapi juga dengan Jerman sekarang, dengan Uni Eropa. Dia sangat tidak senang dengan ucapan dari kanselir Jerman yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu tidak tahu apa tujuan perang dan tidak mampu melakukan peperangan. Karena dia merasa kecewa, lalu 5.000 pasukan Amerika Serikat ditarik dari Jerman. Dan nanti ribuan lagi pasukan-pasukan berikutnya akan ditarik dari Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dan ini tentunya membuat suatu peta baru di dalam geopolitik dunia, yaitu Uni Eropa dalam melawan Ukraina itu akan mempunyai kekuatan yang kurang dibandingkan dengan sebelum ditariknya militer. Belum lagi nanti kalau Amerika Serikat juga menarik
alat-alat perang mereka yang ada di NATO. Pak Nasir Tamara. Jadi, Pak Nasir Tamara, mendengar suara saya secara jelas? Sampaikan pada saat ini. Halo Andromeda. Baik, Pak Nasir Tamara, yang menarik, ini belum ada pertemuan secara formal untuk membahas usulan 14 poin proposal baru Iran KS, tapi sepertinya Trump menutup pintu itu rapat-rapat dengan berdalih bahwa harusnya Iran belum cukup untuk membayar biaya kemanusiaan dan dunia selama 47 tahun terakhir. Kita bahas sesaat lagi, Pak Nasir, harus jeda terlebih dahulu hanya di Breaking News TV One, pemirsa.